Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari dan bulan silih berganti menjadi siang dan malam, menerangi seluruh dunia. Bahkan tak terhitung manfaat sinar matahari dan cahaya bulan untuk semua makhluk di dunia. Namun ternyata, banyak hadis yang menyatakan kalau keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Matahari dan bulan telah dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tohawi, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedua anggota tata surya ini saat hari kiamat akan seperti sapi jantan yang terikat lalu kemudian dilemparkan ke neraka. Mengapa demikian? Padahal matahari dan bulan memiliki fungsi yang begitu besar saat ini. Allah menciptakan matahari dan bulan untuk menerangi dunia, serta untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Lantas kenapa keduanya justru dimasukkan ke dalam neraka? Apakah keduanya juga akan mendapat siksaan layaknya penghuni neraka? Imam Abu Bakar al-Ismaili berpendapat jika keduanya dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Namun hal ini dibantah oleh Imam Suyuti yang mengatakan bahwa matahari dan bulan tidak semestinya di dalam neraka menjalani siksa. Karena sesungguhnya di dalam neraka juga ada malaikat, batu dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa penghuni neraka dan sebagai alat-alat penyiksaan. Dan atas kehendak Allah, meskipun ada di neraka, mereka tidak merasa tersiksa. Ini berarti, matahari dan bulan menjadi alat untuk menyiksa manusia yang tidak baik saat menjalani kehidupan di dunia. Seperti halnya dengan malaikat-malaikat ganas di neraka, hewan-hewan ganas dan juga benda-benda yang mengerikan seperti cambuk, rantai, api yang super panas, batu, dan lain-lain yang tugasnya untuk menyiksa manusia. Matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka saat semua penghuni neraka sudah masuk. Hal ini tentu akan semakin menyiksa golongan jin dan manusia yang ingkar kepada Allah. Dari sinilah kita semakin tahu betapa besarnya ukuran neraka, dan betapa ngerinya siksaan yang ada di dalamnya. Dimasukkannya matahari dan bulan ke neraka adalah untuk memberikan penyesalan kepada mereka yang pernah menyembahnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, keduanya dikumpulkan dalam neraka bukan karena azab bagi mereka berdua, pasalnya keduanya tidak bernyawa. Keduanya diperlakukan demikian untuk membuat orang kafir semakin bungkam dan menyesal. Hal ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 7-9, di mana ayat tersebut menyebutkan tentang keadaan pada hari kiamat yang artinya, apabila mata telah terbelalak, dan bulan telah padam, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka, Allah akan memunculkan matahari saat di padang mahsyar dan akan didekatkan ke tempat padang mahsyar dengan sedekat-dekatnya, dengan pancaran sinar yang begitu panas. Hal ini fungsinya untuk membuktikan seberapa banyak amal-amal manusia. Sehingga semua manusia saat itu pada tenggelam karena keringatnya sendiri, tentunya sesuai tingkatan amal yang mereka kerjakan saat di dunia. Berapa lamanya saat di padang mahsyar ini hanyalah Allah yang mengetahuinya. Rasulullah bersabda yang artinya, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi bersabda, sehingga manusia akan tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bisawab, hanya Allah maha mengetahui pengetahuan di seluruh semesta alam. Dunia hanya ujian bagi manusia dan segala diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.